Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhania dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan juga dengan cara yang efektif. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan pada manusia itu sendiri, yang artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi. Yang ketiga yaitu tujuan dibutuhkannya manajemen. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga itu untuk mencapai efisiensi dan elektabilitas. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama, biasanya manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer menyeimbangkan tujuan yang berbeda dan menetapkan prioritas. Dan yang ketiga yaitu manajer harus bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan. Dan berikut ini ada 5 teori evolusi manajemen. Yang pertama yaitu aliran manajemen ilmiah, yang kedua aliran teori organisasi klasik, yang ketiga aliran tingkah laku, yang keempat aliran ilmu manajemen, dan yang kelima aliran ilmu manajemen modern. Yang pertama yaitu aliran manajemen ilmiah. Terdapat 2 pendapat mengenai aliran manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu pendapat dari Frederick Winslow Taylor. Menurut Taylor, manajemen dan tenaga kerja memiliki kepentingan bersama dalam meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua yaitu pendapat dari Frank dan Lillian Gilbert. Menurut mereka, mempelajari gerakan dalam bekerja serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mensejahterakan pekerja individual. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi dan kelemahan pada aliran manajemen ilmiah. Yang pertama, kontribusi. Teknik efisiensi manajemen seperti studio gerak dan waktu telah membuat pelaksanaan kerja lebih efisien. Dan yang kedua yaitu kelemahan. Kenaikan produktivitas sering tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu aliran teori organisasi klasik. Menurut Max Weber adalah mengembangkan teori birokrasi aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan secara jelas dan juga digunakan untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Yang ketiga yaitu aliran perilaku. Menurut studi Hawthorne adalah pengaruh tingkat cahaya penerangan di tempat kerja terhadap suatu produktivitas. Yang selanjutnya yaitu kontribusi dan keterbatasan pada aliran perilaku. Yang pertama yaitu kontribusi, pentingnya kebutuhan sosial, proses dan dinamika kelompok. Dan yang kedua yaitu keterbatasan. Konsep manusia sosial tidak menjelaskan sepenuhnya perilaku manusia tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan ilmu perilaku pada aliran perilaku, yaitu menggunakan konsep ilmu sosial, psikologi, dan antropologi perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang keempat yaitu aliran ilmu manajemen. Aliran ilmu manajemen adalah teknik riset, operasional, dan manajemen sains yang dikembangkan oleh tim riset dari Inggris dan yang kemudian ditiru oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Materi yang terakhir yaitu aliran manajemen modern. Secara pendekatan situasional adalah pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi yang mungkin bervariasi dalam situasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.